ke channel. Jadi ini aku masuk ke episode Cinta Sharing. Banyakan ya. Jadi aku tuh mau sharing tentang banyakan seputar kehidupan kejombloan aku ini yang sudah lama sekali menyendiri, single. But it's okay. Menurut aku buat teman-teman yang masih single seperti aku, kayak kita tuh kebanyakan angkatan 90-an tuh kebanyakan ya, dan rata-rata teman-teman aku juga ada beberapa yang belum menikah ya kan. Terus kayak menurut aku tuh kayak beberapa tetangga atau sanak saudara ya kan yang merasa di usia 25 ke atas itu seharusnya sudah menikah, betul? Tapi ya kalau dibilang kalau misalnya emang mau menikah di usia 20, 21 atau di bawah kan 20 ya, di bawah 20 ya itu kan hak masing-masing orang, oke? Nah, menurut aku buat teman-teman yang di atas usia 25 belum menikah, ya itu hak kita gitu yang menjalankan hidup ini, ya nggak sih? Nah, orang-orang yang terkadang suka kayak kasih, nggak tahu lebih kasih inputan atau lebih ngebully kita yang di usia lebih dari 25 tahun ini belum nikah, itu kayak apa sih, kayak terkadang tuh aku merasa sedikit annoying sama orang-orang seperti itu gitu ya kan. Nah, aku mau kasih beberapa tips buat kalian yang usianya di atas 25 tahun belum menikah, terus kayak terkadang aku ngerasa sendiri sih dari si aku, kayak pertama ngerasa kesepian, terus kedua kayak gue udah ketinggalan jauh nih dari teman-teman yang udah pada menikah gitu kan. Terus abis itu kayak kok hidup kayak ngerasa gini-gini aja, ya nggak sih? Ini beberapa tips buat kalian yang sedang merasa seperti itu ya kan. Menurut aku tips yang pertama itu, terimalah kalau kita itu pertama emang belum diberikan jodoh untuk menikah ya kan. Karena kalau kita itu masih denial terus sama diri kita, kayak kenapa sih belum, kenapa sih ya Allah belum, kenapa sih, itu bikin yang aku rasain pertama, aku stres ya kan, bikin kalian stres. Nah, kalau semisalnya kalian stres itu jadi menurut aku mengganggu daily rutin kalian. Terus kalau misalnya kalian fokusnya ke situ-situ aja, kalian tuh nggak bisa upgrade diri gitu loh. Itu menurut aku. Jadi tolong lebih terima ke diri kita, kayak oke, nggak apa-apa, lebih kayak nggak apa-apa kalau misalnya kita itu belum dikasih jodoh, dikasih rezeki untuk bersama orang yang kita cintai, bersama orang yang seumur hidup nih bareng kita, atau bersama soulmate kita. Oke? Berusahalah untuk belajar menerima. Oke? Terus yang kedua, buat kalian yang kayak sedang merasa kesepian ya kan, kita sering, aku merasa seperti itu, kayak tiba-tiba kayak kesepian pulang kerja, abis itu beberes, abis itu aku biasanya kan ada les, abis les kayak udah jam 8, jam 9 tuh kadang scroll TikTok atau Instagram atau YouTube gitu terus kan. Nah, menurut aku stop rutin ngeliatin scroll media ya, terus kayak ngerasa kesepian di jam-jam udah mulai ke malam, itu stop. Jadi lebih baik kalau menurut aku kalian habisin waktunya buat baca buku. Terus kalian punya hobi apa, salurin hobi kalian. Kalau aku sekarang lebih suka bikin konten, misalnya bikin konten jalan bareng Sinta misalnya. Nah, aku tuh jadi udah punya waktu nih, habis pulang kerja, habis itu speaking English, habis itu aku bikin konten gitu. Aku nyalurin hobi aku ke situ gitu. Jadi kayak aku bakal capek di jam 10 yang waktunya aku tidur, habis itu aku tidur deh gitu. Jadi kayak udah waktu aku buat kesepian dan buat ngegalau itu tuh kayak udah nggak ada, udah habis gitu waktunya. Jadi hidup kita tuh kayak lebih bermanfaat buat diri kita gitu. Dan tahu gak sih kalau misalnya kita tuh kayak selalu kayak wasting time, kayak
waktu kita tuh kayak terbuang buat nge-scroll TikTok, itu juga nggak baik. Oke? Itu. Terus yang ketiga, kalau kamu ngerasa kayak gini-gini aja hidup, ya kan, kayak ya itu kayak tadi balik lagi kayak ketinggalan ya, kamu jangan kebanyakan di kamar atau kamu jangan kebanyakan di rumah, please banget. Buat kalian yang kayak pertama kan kita kan pasti ingin mencari pasangan, ya kan. Terus gimana kita bakal mendapatkan pasangan kalau misalnya kita itu di rumah aja gitu loh, kayak nggak ada ketemu orang, nggak ada interaksi sama orang gitu loh, kayak nanti takutnya tuh kayak buntu di sini doang, di otak gitu, kayak ngomong sendiri sama diri sendiri. Nah, aku juga di weekend itu sering banget buat keluar rumah. Ya pertama buat saya halo sama orang, karena kan aku menerapkan sehari itu harus interaksi, meskipun di sosial media atau di the real kehidupan nyata tuh harus ngobrol sama orang atau bertukar pikiran. Nah, biar kalian juga tidak stres akan hal itu, lebih baik kalian tuh harus keluar dari kamar kalian. Oke, buka kamar kalian, buka pintu rumah kalian buat ya sapa orang-orang terdekat kalian, terus kenalan, terus jalin relasi gitu. Jadi kayak kita tuh harus jalin relasi. Gimana kita mau ketemu jodoh kita kalau semisalnya kita itu kayak diem aja di tempat gitu. Nah, ini pengalaman aku. Oke, kalau aku kan kayak kemarin habis flashback, mungkin kayak ada galau-galonya. Nah, menurut aku sekarang waktunya untuk tidak galau-galau lagi. Kayak ya udah, yang lalu biarlah berlalu, kita menjalani kehidupan kita. Dan menurut aku lebih cheerful sih kalau misalnya kita itu sudah pertama ya tadi sudah menerima diri kita, habis itu kita move on, terus habis itu kita salurin ke hobi kita, habis itu kita sering berinteraksi sama orang karena kayak bertukar pikiran. Kayak misalnya kita tuh menurut kita kayak nggak ada kurangnya, kayak kayaknya udah begini, itu kan menurut kamu, belum tentu menurut orang lain itu tuh baik gitu. Mungkin kayak dengan cara berinteraksi sama orang kita itu jadi dapat advice, dapat inputan dari orang gitu. Jadi itu kita kayak oke, kemarin salah begini gitu ya. Jadi kita itu nggak terlalu fokus kenapa sih. Nah, lebih baik kita itu lebih menerima diri dulu gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Itu yang sedang aku jalanin, kayak bertahap aja. Kalau menurut aku pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu. Yang penting pelan-pelan tapi pasti gitu. Dan ingat, nggak apa-apa telat menikah daripada kita menikah sama orang yang salah. Nggak apa-apa kita itu nggak kayak teman-teman kita yang cepet itu. Kita juga sedang mempersiapkan diri loh gitu. Terus kayak nggak apa-apa kalau semisalnya kita tuh kayak ngerasa diri kita tuh kayak gini-gini aja, ya nggak apa-apa. Tapi kita coba upgrade diri gitu dengan cara ya kalian pasti tau lah, kalian pasti sering buka sosmed, terus sering liatin motivasi dari teman-teman, dari konten kreator dan dari lainnya ya. Yang penting kalian tuh harus tetap semangat hidup, semangat menjalani proses ini, terus tetap positive thinking, berserah diri tapi tetap berusaha, ikhtiar. Oke? Gitu aja dari aku, kali aja bermanfaat. And see you catch you.